Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik alal mursalin wal anbiya wal malaikati wal mu'minin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semoga kita bisa diberikan kemudahan untuk melanjutkan diskusi kita untuk kali ini tentang memahami Al-Quran di bagian 2, agar kita senantiasa dijadikan Allah termasuk menjadi golongan manusia yang mulia. Kemarin sudah kita bahas tentang pentingnya akan belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, sebagaimana di Quran surat 7 ayat 179, kalau kita tidak menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati yang telah Allah anugerahkan sebagaimana di Quran surat 32 ayat 9, maka kita termasuk tidak bersyukur. Nah, yang dimaksud bersyukur seperti apa? Ternyata menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati sebagaimana yang Allah perintahkan di Quran surat 7 ayat 179. Kita sudah bahas di materi sebelumnya bahwa Al-Quran diciptakan Allah, diturunkan Allah sebagai petunjuk kepada manusia, dimudahkan oleh Allah dalam bahasanya. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali, Allah mengutus kepada manusia yang dipilih Allah, yang seperti apa dan bagaimana, maka kita berusaha untuk membersihkan dengan akal hati kita. Kita mohon pada Allah agar diberikan kemudahan memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran di sini adalah berusaha menggunakan ayat Al-Quran yang lain untuk memahami ayat-ayat Al-Quran lainnya. Jadi bukan mengambil penjelasan dari hadis ataukah dari riwayat apapun atau dari kitab manapun untuk menjelaskan Al-Quran, karena hanya Al-Quranlah yang kebenaran mutlak dari Tuhan. Maka untuk mendapatkan informasi, kita harus sungguh-sungguh mendekatkan diri pada Allah dan menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Kemudian kita minta agar Allah berkenan untuk mempertemukan kita dengan orang-orang yang diberi kekuatan kesanggupan. Nah, kemudian Allah mengutus tadi, ada orang yang diberi kekuatan kesanggupan. Dari sejak zaman dahulu sampai sekarang, Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki. Setelah Rasulullah Muhammad, kemudian diteruskan oleh para sahabat, kemudian oleh ulama. Nah, kita harus mohon pada Allah agar ditemukan kepada orang-orang yang berilmu, ulama tadi, yang bisa mengikuti ajaran Rasulullah, yang bisa menerangkan tentang Al-Quran yang hak sesuai dengan pandangan Allah. Maka di sini yang dimaksud oleh Allah di Quran surat 14 ayat 4 adalah Allah memberikan ilmu dengan mengutus seorang perantara, yaitu Rasul, dengan bahasa kaumnya untuk menjelaskan tadi, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Jadi selama ini kita
belajar dari kitab yang lainnya, maka kita mohon pada Allah agar dipertemukan orang yang mau mengajari ayat per ayat, membukakan ayat per ayat Al-Quran, sehingga kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Nah, pada hakikatnya dari zaman Rasul Adam sampai Rasul Muhammad ataupun nanti akhir zaman, maka tidak ada perubahan. Jadi Allah memberikan petunjuk, menurunkan ayat-ayat perintah Tuhan dan larangan. Jadi untuk membawa kabar gembira dan memberi peringatan. Nah, contohnya di sini kitab suci dan bahasa yang digunakan, yaitu pada waktu yang sekarang namanya Al-Quran karena bahasa Arab, Qur'ah, bacaan. Nah, bagaimana dengan zaman dulu? Di waktu Nabi Musa namanya Taurat, tapi hakikatnya adalah Alkitab juga, atau sama juga Al-Quran. Nah, tapi seringkali ketika Allah menurunkan petunjuk itu diganti, dihapus dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Nah, di sini juga sama. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud dengan bahasa Kipti. Injil diturunkan kepada Nabi Isa dengan bahasa Suryani, Aramea. Jadi semua ajaran yang diturunkan Allah kepada Rasulnya sama. Seperti apa? Nah, ini dijelaskan Allah. Maka ketika nanti ada orang yang diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menjelaskan bahwa pada dasarnya Islam, Kristen, ataukah nanti agama Yahudi itu apa sih kesamaannya? Nah, disitulah ciri orang yang diberikan petunjuk. Seperti itu. Nah, cirinya apa? Tentang syariatnya. Nah, ini maka seringkali kita dari SD belajar tentang syariat. Nah, disinilah semua syariat sama. Nah, nanti ada tarekat, hakikat. Nah, ilmu semakin berkembang, itulah yang membedakannya. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama. Agama apa? Agama Allah, yaitu petunjuk jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim namanya. Apa yang telah diwasiatkannya? Nah, berarti yang diajarkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dari Rasulullah Muhammad ataukah nanti sampai akhir zaman, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Berarti ajarannya yaitu sama. Yaitu apa? Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Tidak boleh ada perpecahan. Amat berat bagi orang-orang musyrik tentang agama yang kamu seru kepada mereka kepadanya. Nah, Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah kecuali setelah datang pada mereka ilmu pengetahuan karena kedengkian di antara mereka. Kalau tidaklah karena sesuatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulunya untuk menangguhkan adab sampai kepada waktu yang ditentukan, pastilah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka Alkitab diwariskan. Jadi Allah memilih petunjuk tadi kepada orang-orang yang dikehendaki, yaitu orang-orang yang mau, di Quran surat 28 ayat 56, yaitu diwariskan kepada mereka Alkitab. Nah, nanti terserah namanya, bisa Taurat, Injil. Misalkan di zaman kita bahasa Indonesia pakai pesan. Nah, sesudah mereka benar-benar dalam keraguan yang menggonjangkan tentang kitab itu. Di sini sebagaimana di Quran surat 42 ayat 13 sampai 14 bisa disimpulkan bahwa ajarannya adalah sama, yaitu mengesahkan Tuhan,
tidak boleh berpecah belah. Seperti apa ajaran mengesahkan Tuhan dan tidak berpecah belah? Kita yaitu dengan mengikuti Alkitab. Yaitu apa? Luruskan wajahmu. Wajah apa ini maksudnya? Yaitu akal dan hati kita. Untuk sungguh-sungguh menghadap kepada Allah, menghadap pada agama, melaksanakan perintah-perintah, ayat-ayat semuanya, jauh dari kesesatan, sesuai dengan ilmu, bukan berdasarkan prasangka atau kitab-kitab yang lain. Jauh dari kesesatan mereka, tetaplah pada fitrah yang telah Allah ciptakan manusia atas fitrah itu. Apa itu fitrahnya? Yaitu bahwa mereka mendapat menerima tauhid dan tidak mengingkarinya. Jadi agama yang dibawa para rasul pasti akan menyeru pada kembali kepada kitab. Tidak boleh berpecah belah. Selalu mengesahkan Tuhan, yaitu ajaran tauhid. Selalu mengingat Allah dan tidak mengingkarinya. Fitrah itu tidak akan berubah. Fitrah untuk menerima ajaran tauhid itu adalah agama yang lurus, itu adalah cirinya. Tetapi orang-orang musyrik tidak mengetahui hakikat hal itu. Nah, maka kebanyakan kalau kita hanya belajar hanya syariat, kita bisa terpecah belah. Oh, ini kok beda, ini seperti ini. Nah, itu syariat. Maka kita tarik apa sih hakikatnya dari setiap ibadah tadi, untuk bisa menjiwai setiap ibadah tadi, sehingga kita masuk ke makam hakikat, makna dari setiap ibadah, untuk menjadi jiwa, perilaku, kerundukan hati kita kepada Allah, yaitu dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Seperti apa? Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Kemudian dilanjutkan lagi. Jadi agama fitrah atau agama tauhid yang dibawa para rasul, yaitu selalu menyeru untuk mengucapkan la ilaha illallah, sama dari zaman Rasul Adam atau Nabi Adam sampai nanti akhir zaman. Tidak usah ditambahkan sesuatu. Apakah la ilaha illallah Adam Nabiullah, apakah Ibrahim Khalilullah? Bukan seperti itu, tapi hanya la ilaha illallah, sesuai dengan Al-Quran, Quran surat 37 ayat 35. Maka hadis yang benar adalah hadis yang divalidasi oleh Al-Quran. Salah satunya di hadis tersebut adalah bacaannya seperti apa yang diajarkan Rasulullah Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu lengkapnya. Versi pendeknya di Quran surat 37 ayat 35. Jadi tidak usah menambahkan. Nah, di setiap zaman, baik Rasul di zamannya Rasul Musa, di zamannya Rasul Isa, selalu umatnya melebihkan dan menganggap bahwa Rasul tersebut adalah orang yang dekat di sisi Allah, kemudian bisa memberikan syafaat. Maka Rasul Muhammad berpesan, nanti akan ada yang menjelaskan, orang yang mendapat petunjuk, yaitu apa itu di hadisnya, yaitu Imam Mahdi. Mahdi itu dari kata Huda, yang mendapatkan petunjuk, yang menjelaskan Al-Quran. Maka ajaran yang dibawa oleh para rasul yaitu, dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan balasannya pada sisi Allah. Jadi pahala di sini
adalah salah satu bentuk balasan. Tapi kita tidak mengharapkan pahala itu sendiri, hanya ingin dekat di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, seperti apa setelah kita tahu bahwa yang berusaha kita kerjakan adalah dirikanlah sholat serta tunaikan zakat, kemudian kita berusaha memurnikan apa yang kita lakukan. Misalkan kita sholat berusaha untuk khusyuk, jangan sampai ada rasa sombong, bangga diri, senang dipuji, ataukah ada rasa riya. Maka di sini Allah memerintahkan di Quran surat 98 ayat 5, padahal mereka tidak disuruh oleh Allah kecuali supaya menyembah Allah. Jadi hanya menyembah Allah. Yang sering zikir disebut adalah nama Allah, dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat serta menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, yang tidak menyekutukan Allah, tidak memecah belah dengan ajaran-ajaran yang lainnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk memahami Al-Quran dan memberikan kita petunjuk, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa kembali kepadanya dan husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.